أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Walau nadhara nih. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nadhara at-tasadduqa bidirhamin. Walau nadhara lamun nadhar sapa wong. Walau nadhara lamun nadhar sapa wong at-tasadduqa ing sedekah bidirhamin kelawan sak dirham lam yujzi mongko ora nyukupi anhu saking dirhamin apa jinsun akhara jinis akhara kang weneh apa jinsun jinis akhara kang weneh. Titik. Ini masih membahas tentang nazar. Di walau nadhara at-tasadduqa bidirhamin. Jika seseorang nazar, saya bernazar akan bersedekah 1 dirham seumpama, maka dia tidak boleh mengganti uang 1 dirham itu dengan hal yang lain, walaupun secara nominalnya sama. 1 dirham itu perak, uang perak. Kalau seumpama 1 dirham itu uang perak. Kalau dibelikan seumpama dapat kambing 1 seumpama, maka dia tidak boleh mengganti sedekah 1 dirham itu dengan 1 kambing. Tetap dia harus sedekahnya itu ya 1 dirham. Nah, ini sama dengan seseorang ketika dia sudah sudah bernazar akan sedekah uang sejumlah 1 juta seumpama, maka dia tidak boleh mengganti uang 1 juta itu dengan sesuatu yang nominalnya sama. Tetap harus berupa uang 1 juta. Walau nadhara at-tasadduqa bimalin. Walau nadhara lamun nadhar sapa man sapa wong at-tasadduqa ing sedekah bimalin kelawan bondo. At-tasadduqa ing sedekah bimalin kelawan bondo bi'ainihi kelawan kahanane mal. Bi'ainihi kelawan kahanane mal zala mongko ilang apa mal. Zala mongko ilang apa mal an milkihi saking kepemilikane man nadhara. An milkihi saking kepemilikane man nadhara. Jika seseorang bersedekah, nazar bersedekah dengan 1 bentuk harta. Contohnya apa? Kalau seumpama dia seorang yang kaya, kemudian dia punya mobil. Nah, seumpama dia mengatakan, saya bernazar akan menginvestasikan 1 mobil saya ini Avanza untuk pondok pesantren, untuk kebutuhan pondok. Maka dia tidak boleh. Maka seketika itu mobil itu sudah tidak menjadi haknya. Andaikan dia 2 menit kemudian berubah pikiran, wah nggak jadilah, kebanyakan kegedean Avanza, mau yang agak-agak murahan aja lah. Itu nggak bisa diganti dengan hal yang lain, nggak bisa. Seketika dia mengucapkan lafaz nazar itu, maka ketika itu pula barang yang dia miliki itu sudah hilang kepemilikannya. Falau qala mongko lamun ngucap sapa man nadhara. Falau qala mongko lamun ngucap sapa man nadhara alayya an atasaddaqa bi 20 dinaron. Alayya an atasaddaqa
Alayya iku tetep ing atase ingsun an atasadaqah utawi yen to sedekah ingsun bi asyrina dinaron kelawan 20 apane dinaron dinare aw ayyanaha ala fulanin utawa aw ayyanaha utawa nyatakake sapa man nadhara ha ing asyrina dinaron ala fulanin ing atase fulan ala fulanin ing atase fulan au insyafa maradi au insyafa lamun waras apa maradi lara ingsun fa alayya mengko iku wajib ing atase ingsun zalika utawi mengkono-mengkono 20 dinaron zalika utawi mengkono-mengkono sedekah 20 dinaron kamal lakaha mongko miliki sapa fulan ha ing 20 dinaron wa illam yaqbidha senajan durung nampa sapa fulan ha ing 20 dinaron wala qablaha wala qabilaha lan senajan ora nrimo sapa fulan ha ing 20 dinaron bal in radda balik lamun nolak sapa fulan falahu mongko iku keduwene fulan atasarrufu utawi tasarruf fiha ing dalem 20 dinaron wayan aqidulan dadi apa haulu zakatiha taune zakate 20 dinaron min hinin nadri wit saking mongsone nadar min hinin nadri wit saking mongsone nadar bon jadi gini falau qala alayya an atasaddaqa jika seseorang itu berkata alayya an atasaddaqa saya wajib bersedekah bi 20 dinaron dengan sejumlah 20 bi 20 dinaron dengan sejumlah 10 dinar aw ayyanaha ala fulan atau dia menentukan uang 10 dinar itu diberikan kepada fulan, kepada seseorang. Seseorangnya itu ditentukan. Au insyafa atau dia mengatakan insyafa maradi jika sakitku sembuh maka fa'alayya dzalika. Maka saya wajib untuk bersedekah 10 dinar. Maka malakaha, maka orang yang dia tentukan dalam nadarnya itu secara otomatis memiliki uang 10 dinar itu. Wa illam yaqbidha, walaupun dia belum menerimanya. Wala qabilaha, dan walaupun dia tidak menerima atau udah enggak usah, tetap itu menjadi haknya. Nah, gitu. Wa illam yaqbidha, walaupun dia belum menerimanya, wala qabilaha, dan dia tidak menerima barang itu. Bal wa in radda balik lamuno nolak sapa fulan, orang yang ditentukan tadi yang disedekahi, nah, falahu at-tasarrufu, maka dia boleh mentasarufkan fiha dalam harta yang 10 dinar tadi. Jadi seumpama ada orang mengatakan andaikan saya sembuh maka saya akan bersedekah, andaikan saya sembuhnya lewat kamu seumpama ya, ini gampangnya aja. Dia sakit, ketika sakit dia mengatakan stroke seumpama, andaikan stroke saya ini sembuh wasilah kamu, pengobatan kamu, maka saya akan bersedekah kepadamu 10 juta, gampangnya gitu. Ternyata benar dia
dengan wasilah orang yang mengobatinya tadi benar ternyata sembuh. Maka orang yang mengobati tadi berhak untuk mendapatkan uang 10 juta dari orang yang sakit tadi. Walaupun orang yang menyembuhkan tadi tidak menerima atau belum menerimanya, walaupun juga dia tidak menerimanya, udah nggak usah. Oh ngapain wong gini aja, saling membantu sajalah. Tetap itu menjadi haknya. Bal in radda, bahkan kalau dia menolak barang pemberian 10 juta tadi, ya falahu at-tasarrufu fiha. Maka dia boleh untuk mentasarufkannya. Boleh mentasarufkan uang 10 juta itu kepada sekehendak dia, mau disumbangkan, mau kasihkan ke orang lain, terserah. Wa yanaqidu haula zakatiha min hinin nadri. Dan haul, kalau seumpama dia sedekahnya itu bukan 10 juta, sedekahnya itu toko, seumpama dia punya toko yang sudah berjalan, sudah besar, karena saking merasa hutang budi, ya sudah, toko di sana ini buat sampean. Nah, gitu. Maka toko itu yang isinya sudah 1 nisab, ya kan? Maka ngitung zakatnya itu ya mulai dia menyerahkan nadar itu. Ngitung zakat. Karena zakat tijarah itu kan setiap tahun wajib dikeluarkan sekali sejumlah 2,5%. Nah, itu zakatnya ngitung tahunannya tanggal 1-nya ya mulai dia nadar itu. Kalau dia nadarnya tanggal 10 Muharram seumpamanya, maka zakatnya 10 Muharram. Wa kadza illam yu'ayyinha wa lam yaruddaha al-mandzurulah. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono malakah illam yu'ayyinha lamun ora nyatakake sapa man ha ing isrina dinaron walam yaruddahalan ora nolak ha ing isrina dinaron sapa al mandhuru lahu sapa wong kang den nadari sapa lahu keduwene al fatasiru mongko dadi apa isrina dinaron iku dainan utang lahu keduwene mandzurulah, lahu manfaat keduwene mandzurulah alaihi melarat ing atase nadir wong sing nadar. Wa yathbutulan tetep laha keduwene asyrina dinaron apa ahkamud duyun, pira-pira hukume pira-pira utang, min zakatin bayani zakat wa ghairiha lan liyane zakat. Nah, jika seseorang itu tidak menentukan jadi kalau saya sembuh saya akan sedekah 10 juta. Nah, itu kan dia tidak menentukan kepada siapa. Orang yang mendapatkan uang 10 juta siapa itu kan tidak ditentukan. Walam yaruddaha al-mandzurulah, dan mana tadi? Wa illam yu'ayyinha, ya. Walam yaruddaha. Walam yaruddaha jika seseorang wa illam yu'ayyinha walam yaruddaha al-mandzurulah fatasiru dainan lahu. Jika dia tidak menentukan mandzurulah, jadi saya akan bersedekah
10 juta jika saya sembuh. Satu. Maka dia tidak menentukan orang yang mendapatkan uang 10 juta itu. Terus walam yaruddah. Nah, ketika dia menentukan orang yang dia nadari fulan seumpama, dan dia tidak menolaknya, maka dan orang yang andaikan dia menentukan orang yang dia nadari dan orang yang dia nadari itu tidak tidak menolak 10 juta itu, maka fatasiru dainan lahu, maka orang yang nadar itu tetap punya utang 10 juta terhadap orang yang dia nadari. Bisa difahami? Jadi jadi gini, ini si A sakit, kalau saya sembuh saya akan sedekah 10 juta kepada si B. Nah, ternyata si A sembuh, maka si A ini wajib membayarkan uang 10 juta kepada si B. Ternyata si A ini dalam keadaan belum punya duit, maka uang 10 juta itu menjadi utangnya si A kepada si B. Nah gitu. Walam yaruddaha lahu ya fatasiru dainan lahu, maka menjadi utang baginya alaihi. Wa yasbutu laha ahkamud duyun, dan itu menjadi hukum-hukum hutang min zakatin wa ghairiha, baik berupa zakat ataupun yang lainnya. Nah, kalau sudah masanya zakat ya dizakati. Walau talifa, kalau seumpama dia sudah menentukan uangnya 10 juta yang ini seumpama, ternyata dia sembuh. Nah, ketika dia sembuh dia lupa memberikan uang 10 juta tadi kepada fulan. Ternyata uang 10 juta itu dimakan rayap, maka dia wajib mengganti. Walau talifa, mana tadi? Ahkamud duyun min zakatin wa ghairiha, wajib menggantinya. Walau talifal muayyan lam yadmanhu, walau talifa lamun rusak apa al muayyan apa barang kang dinyatakake lam yadmanhu, mongko ora nempuhi sapa man hu ing muayyan illa ing qasara, kejaba lamun pepeko sapa man alama miturut ing antase pendapat istadzahrahu kang amrih mertelake hu ing mas sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, jika barang yang sudah ditentukan itu rusak, jadi seumpama dia nazar mau memberikan motor, ternyata motornya itu rusak, maka dia tidak wajib menggantinya. Ya motor itu yang diberikan walaupun rusak. Nah, illa in qasara, nah, kecuali dia yang pepeko itu apa? Apa? Dirusake. Ya enggak, mesti dia sembrono. Kecuali dia sembrono punya motor yang untuk dinadar diberikan kepada orang lain, ternyata ditaruh depan rumah. Terus kuncinya nyantel, dibiarin. Nah itu berarti dia sembrono. Seharusnya kalau niat diberikan ya disimpan, kunci disimpan, jangan kalau belum diberikan ya dijaga gitu loh. Kalau taruh depan rumah atau pinggir jalan, kuncinya nyantel main gitu aja, nah ini hilang ternyata, maka dia wajib mengganti karena dia ada kesalahan. Kalau nggak ada kesalahan, sudah ditaruh depan rumah biasanya juga nggak hilang, kuncinya juga sudah dibawa, sudah dikunci stang, ternyata hilang. Nah, berarti dia sudah tidak ada kesalahan. Biasanya nggak cukup di sini aja udah cukup, atau dirantai ternyata rantainya diputusin orang, lah ini beda lagi. Jadi tidak ada taksir dari orang yang nazar. Alamastadharu syekhuna, sebagaimana pendapat yang telah disampaikan oleh guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami. Walau nadhara ayu amiro masjidan, walau nadhara lamun nadhara sapa man ayu amiro ing yen to ngrameake sapa man masjidan ing masjid muayyanan kang den tentokake, au fi maudhi'in muayyan, utawa ing dalem panggonan muayyan kang den tentokake, lam yajus mengko ora wenang lahu keduwene man apa ayu amiro yen to ngrameake sapa man hu ing lam yajuz mengko ora wenang lahu keduwene man apa ayu amira yen to ngrameake sapa man ghairahu ing liyane masjidan muayyanan utawa maudhi'in muayyanin, badalan karena dadi ganti anhu saking masjidan muayyanan.
Kalau seumpama dia nazar, wah saya nazar akan meramaikan Masjid Al-Barokah. Nah, dengan apa? Ya bukan rame-rame gitaran, bukan, tapi dengan ngaji, sholat jamaah. Nah, maka dia wajib meramaikan Masjid Al-Barokah. Entah itu meramaikan kan tidak harus dengan orangnya juga, atau dia yang memberikan keuangan. Ini keuangan saya untuk Masjid Al-Barokah, setiap hari ini adakan acara maulid, setiap ini adakan pengajian. Nah, itu dananya dari dia semua. Sama mama dia ingin meramaikan Masjid Al-Barokah semua, maka dia tidak boleh meramaikan masjid yang lain sebagai ganti dari Masjid Al-Barokah. Sama mama, oh saya pikir-pikir sayang ya, wong saya tinggalnya di mana itu, di Nurul Huda Pengadilan, kok ngeramain masjid sini, mending masjid saya sendiri. Nah, ternyata dia berubah pikiran, tapi dia sudah nazar, ya nggak bisa. Dia tetap harus meramaikan Masjid Al-Barokah. Nggak boleh meramaikan Masjid Nurul Huda sebagai ganti dari Al-Barokah. Kalau ganti nggak boleh. Tapi kalau dua-duanya diramaikan ya malah boleh kalau itu. Paham ya? Wala fi maudhi'in akhar. Badalan anhu wala fi maudhi'in akhar, dan dia tidak boleh meramaikan tempat yang lain atau masjid yang lain atau tempat yang lain. Kama launa dzara at-tasadduq. Kama launa dzara kaya masalah launa dzara lamun nadar sapa man at-tasadduq ing gawe sedekah bidirhamin kelawan sak dirham, bidirham fidoten kelawan sak dirhame seloko atau perak ya. Lam yajus mengko ora wenang apa at-tasadduq gawe sedekah badalan hale dadi ganti bidinarin kelawan sak dinar. Likhtilafil agradi krana beda-bedane pira-pira sejo. Sebagaimana seseorang itu nazar bersedekah dengan uang 1 dirham fiddah. Dirham itu uang perak. Maka dia tidak boleh menggantinya dengan uang emas, dinar. Kalau dinar kan emas, kalau dirham perak. Nah, dia nazar akan bersedekah uang 1 dirham kepada fulan, maka dia tidak boleh bersedekah dengan uang 1 dinar, walaupun secara nominal lebih mahalan dinar karena terbuat dari emas. Namanya ikhtilafil aghrad, namanya karena berbeda-bedanya sejo, niat. Tatimmatun ikhtalafa dadi persulayan sapa jamun segolongane ulama min masyayikhi syuyukhina, saking pira-pira gurune pira-pira guru kita, fi nadrin ing dalem nadar, fi nadri muqtaridin ing dalem nadari wong kang utang, malan ing bondo muayyan kang dinyatakake limukridihi maring wong kang ngutangi muqtarid, madama ing dalem selagine langgeng fi dimatihi ing dalem tanggungane muqtarid. Sebagian ulama terus faqala maka ngucap sahabaduhum setengah ulama la yasihu ora sah apa nadri muqtarid tadi, la yasihu ora sah apa nadri muqtarid li'annahu qarana stuhuni nadari muqtarid ala hadzal wajhil khassi ing atase ikilah wajah al khassi kang khusus iku ghairu qurbatin ora ngeparek. Bal yatawassalu balik gawe tumeka sapa nadril balik gawe tumeka apa nadril muqtarid bihi kelawan nazar ila riban nasiati maring riban nasiah. Jadi sebagian ulama, segolongan ulama dari gurunya Syekh Zainuddin Al-Malibari ini berbeda pendapat terhadap nadarnya orang yang utang malan muayyanan. Jadi seumpama si A utang pada si B sejumlah uang 10 juta.
Sebagian ulama segolongan dari gurunya Syekhuna Zainuddin Al-Malibari ini berbeda pendapat mengenai nadarnya orang yang hutang. Nadarnya orang yang hutang apa? Hutang harta yang tertentu. Limukridihi pada orang yang menghutanginya. Mada madainuhu fi dhimmatihi selama hutangnya itu masih dalam tanggungannya. Nah, contohnya ginilah. Saya nazar akan memberikan si A ngomong sama si B. Si A ini orang yang utang, si B ini orang yang memberi hutang. Jadi saya nazar akan memberikan uang setiap hari 10.000 pada si B selama utangnya si B ini masih ada pada saya. Nah, si A ini punya utang pada si B 10 juta. Nah, selama masih punya utang si A pada si B 10 juta, maka tiap bulan dia nazar akan memberikan uang sejumlah 10.000. Nah, ini nazar seperti ini menurut pemahaman saya, nazar seperti ini menurut sebagian ulama itu enggak sah. Karena ini bukan sebuah kurbah. Bahkan bisa jadi malah masuk riba. Tapi waqala ba'duhum yasihu. Sebagian ulama mengatakan sali'an nahu fi muqabalati hudutsin ni'mah ribhil qardi. Sebagian ulama mengatakan ya sah-sah saja. Karena itu merupakan perbandingan dari datangnya nikmat keuntungan dari hutang itu. Ini tajarobihi, jika dia menggunakan uang itu untuk dagang. Ternyata uang 10 juta karena dia pintar mengelola, ternyata malah cepat berkembangnya. Maka ya enggak masalah lah. Dia nazar 10.000 per bulannya pada orang yang memberikan hutang. Atau kalau kekecilan ya 100.000 selama sebulan. Nah, itu enggak masalah karena itu merupakan apa? Merupakan ya bentuk perbandingan dari rasa nikmatnya dia mendapatkan keuntungan dari hutang yang diberikan. Karena dia ahli dalam mengelola keuangan. Au fihin difa'u niqmatil mutalabah. Atau dengan dia memberikan uang 100.000 per bulan tadi, itu bisa indifa'u nikmatil mutalabah. Bisa menolak nikmah. Nikmah itu kebalikan dari nikmat. Ya enggak enaknya. Dia bisa menolak tidak enaknya ditagih-tagih. Santai aja lah, tiap bulan ngasih 100.000 ini. Nah, jadi dia si pemberi hutang itu tidak nagih-nagih, gitulah, paham ya? Nah, ini ihtaja li baqaihi, jika dia ingin tetap, ini ihtaja jika belum niwanani ya? Belum. Ini tajaro. Waqala ketika sawa ba'dhum setengah ulama yasihu sah apa nadar li annahu kana ustuhin nadar iku fi muqabalati huduthi ni'mati ribhil qardi. Dadi bandingane anyar tekane nikmate badine utang. Ini tajaro lamono gawe dagang sapa muqtarid ya, muqtarid wong sing utang bihi kelawan al-qard, bihi kelawan al-qardu. Au fi iku ing dalem nazar indifa nikmatin mutalabati utawi dadi ketolake bila ini ditagih. Ini tajalamuno hajat sapa muqrid ya. Ini tajalamuno hajat sapa muqtarid li baqaihi maring tetepe den fi dimatihi ing dalam tanggungane muqtarid li isarin karana melarat awi infakin utawa tetepe au infakin utawa nafkahi keluarga. Jadi dengan dia memberikan jatah 100.000 per bulan tadi ya itu tidak ditagih-tagih gitu loh. Karena dia juga butuh utang itu dalam tanggungannya. Karena mungkin dia li'isharin karena dia kesusahan, au infakin atau dia juga
sedang memberikan nafkah untuk keluarganya. Ini kalau ngumpulin duit 10 juta lagi untuk bayar utang susah. Otomatis keluarganya enggak makan. Karena dia penghasilannya sehari ya cukup 100.000, lah mending 200.000 seumpama. Ya mending 100.000 buat saya keluarga, ya 100.000 buat orang yang utang. Li'annahu yusannu lil muqtaridi ayaruddah ziyadah. Li'annahu kono sedune kelakuan iku yusannu den sunahake lil muqtaridi maring keduwene wong kang utang apa ayarudda yen to balekake sapa muqtarid ziyadatan ing tambahan amma saking perkara iktaradahu kang utang sapa muqtarid hu ing ma. Fa idzal tazamaha mongko tatkalane nyanggupi sapa muqtarid ha ing ziyadah binadrin kelawan nazar ya inakoda mongko dadi apa nazar. Jadi karena sunnahnya bagi orang-orang yang punya utang itu ya bayari lebih. Yang pengajian sekedar soalnya wonten janji kan besok sekedar. Li'annahu yusannu lil muqtaridi ayyuruddah ziyadah. Jadi karena disunahkan bagi orang yang utang itu ya memberikan tambahan bagi orang yang mengutangi. Fa idzal tazamaha binadrin in aqada. Fa idzal tazamaha binadrin jika dia menyanggupi tambahan itu dengan diikat dengan nazar, maka otomatis tambahannya itu menjadi wajib. Fahuwa hina idzin mukafaatu ihsanin. Fahuwa hina idzin fahuwa mangko utawi muqtarid hina idzin ing dalam nalikane ma'il dazamahu ya iku mukafaatu ihsanin iku bandingi piwales bagus. Iku mukafaatu ihsanin iku bandingi piwales bagus. La waslatun ora lantaran liriba kedue riba. Idh huwa krana utawi riba iku layakunu ora ana apa riba iku illa fi aqdin kejaba ing dalam akad kabahin kaya be. Ya karena memberikan tambahan itu ya sebagai bandingan dari kebaikan-kebaikan yang diberikan orang yang ngutangin. La waslatun lirriba tidak sebagai lantaran untuk riba. Nah, ini alasannya sebagian ulama tadi. Idh huwa la yakunu illa fi aqdin. Ya, karena riba itu ya ada dalam akad. KBN sebagaimana B. Kalau tidak ada akad ribanya ya tidak masalah. Toh ini akadnya bukan riba kok akadnya nazar. Wa min tamalan saking kono. Wa min tamalan saking kono min ajli anna riba la yakunu illa fi aqdin. Id huwa la yakunu illa fi aqdin itu. Wa min tamala saing kono id huwa la yakunu illa fi aqdin. Lau syarrata lamun nyaratake sapa mukrid wong sing ngutangi alaihi ing atase muqtarid an-nadzara ing nazar fi aqdil qardi ing dalam akad utang kana mongko ana apa wa min thamma law syaratu alaihi an-nadhra fi aqdin wa min thamma la saing kono idhu la yakunu illa fi aqdin law syarata lamun nyaratake sapa
mukrid wong sing nyaratake alaihi ing atase muktarid an-nadzra ing nazar fi aqdil qardi ing dalam jerone akad utang kana mongko ana apa akad iku riba kana mongko ana apa ziyadah iku riban riba. Jadi jika orang yang menghutangi itu kok menyuruh orang yang utang tadi untuk nazar seperti ini, jadi disuruh nazar setiap bulan ngasih 100.000, nah, itu namanya riba kalau itu, karena ada aturan atau paksaan dari orang yang nazar. Wa qala syaikhu masyaikhina, ngendika sapa gurune guru kita al-allamah al-muhaqqiq, wong sing banget alimi al-muhaqqiq kang ahli nyatakake masalah Antobadawi, rupane Imam Tombadawi fima ing dalam masalah idza nadzara kalane nazar sapa al-madyunu sapa wong kang duwe utang lidha ini maring wong kang utang manfaatal ardi ing kemanfaatane bumi almarhunati kang den gadheake muddata baqa iddaini ing dalam mangsa tetepe utang fi dhimmatihi ing dalam tanggungane madyun. Jadi sebagaimana qala syekhuna gurunya Ibnu Zainuddin Al-Malibari ini yaitu Al-Muhaqqiq atau Badawi mengatakan fima dalam masalah idza nadzaral madyun, jika orang yang punya utang itu nazar kepada orang yang menghutangi manfaatal ardil marhunah, memberikan kemanfaatan tanah yang dia gadaikan muddata baqa'id daini, selama tetapnya hutang fi dhimmati dalam tanggungannya. Jadi seumpama ini si A utang pada si B 10 juta. Nah, si A ini sedang menggadaikan tanahnya kepada C. Maka manfaatnya tanah, karena digadaikan kan orang yang menggadaikan tidak boleh manfaatkan. Ini masih bisa dimanfaatkan oleh si A. Maka manfaatnya tanah itu diberikan pada si B. Ya Pak, ini manfaat sawah ini sampean pakai dulu lah, gak apa-apa, selama utang sampean ada di saya. Nah, hal seperti ini walladzi ra'aituhul mutaakhiri ashabina, utai perkara ra'aituhu kang ningali ingsun hu ing alladzi lil mutaakhiri ashabina, keduwene pira-pira wong kang akhir-akhiri ashab kita al-yamaniyina kang bangsa Yaman kabeh maing perkara huwa kang utawi ma iku sorifun pertelo fisihati ing dalam sehate, fisihati ing dalam keabsahane. Jadi pendapat mutaakhir ashabina, Imam ashab Syafi'i yang di Yaman itu mengatakan keabsahannya. Jadi memberikan manfaat tanah gade untuk orang yang menghutanginya itu hukumnya sah. Wa mimman afta bidzalika, lan iku setengah saking ulama afta kang gawe fatwa sapa man bidzalika kelawan mengkono-mengkono sah. Syekhul Islam utawi Syekhul Islam Muhammad bin Husain Al-Qammad, yaitu Muhammad bin Husain Al-Qammad wal Allamah Al-Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, Al-Allamah Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Wallahu a'lam bishawab.